Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang kedudukan dan fungsi buku guru. Nah, saya Tiffany Anggreni Putri Soliha dengan NPM 1810631050211. Saya dari kelas 6A Pendidikan Matematika. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Alfa Gali Adira Kasiwi MPD. Berikut adalah hasil pemaparan saya. Nah, table of contents-nya yaitu ada definisi, fungsi, kedudukan, dan sumber bacaan. Definisi terdiri dari pengertian dan hal yang terdapat dalam buku guru. Kemudian ada fungsi umum dan fungsi khusus. Kemudian kedudukan ada terdiri dari strategi dan model pembelajaran. Yang terakhir ada sumber bahan bacaan. Yang pertama yaitu ada definisi. Apa sih definisi? Buku guru adalah panduan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan penilaian serta pedoman penggunaan buku siswa. Buku ini disusun agar guru mendapat gambaran yang jelas dan rinci dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Buku guru juga berisi langkah-langkah pembelajaran yang didesain menggunakan pendekatan saintifik sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Nah, berikut adalah gambar buku guru ya, matematika kelas 9. Ini adalah contoh gambarnya. Kemudian buku guru berisi hal pengalaman belajar yang bermakna untuk membangun sikap dan perilaku positif, penguasaan konsep dan keterampilan berpikir saintifik, berpikir tingkat tinggi, kemampuan menyelesaikan masalah, inquiry, kreativitas, dan pribadi reflektif. Kemudian berbagai teknik penilaian peserta didik dan petunjuk penggunaan buku siswa. Kemudian ada informasi dan yang menjadi acuan kegiatan remedial dan pengayaan. Kemudian ada kegiatan interaksi guru dan orang tua yang memberikan kesempatan kepada orang tua untuk ikut berpartisipasi aktif melalui kegiatan belajar peserta didik di rumah. Yang kedua ada fungsi buku guru. Ada fungsi khusus buku guru yaitu membantu guru mengembangkan kegiatan pembelajaran dan penilaian. Kemudian yang kedua memberikan gagasan dalam rangka mengembangkan pemahaman, keterampilan, dan sikap serta perilaku dalam berbagai kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga yaitu memberikan gagasan contoh pembelajaran yang mengaktifkan peserta didik melalui berbagai ragam metode dan pendekatan pembelajaran dan penilaian. Yang keempat yaitu mengembangkan metode yang dapat memotivasi peserta didik untuk selalu menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari pada peserta didik. Kemudian ada fungsi umum buku guru yaitu yang pertama sebagai petunjuk penggunaan buku siswa, yang kedua sebagai acuan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu sebagai petunjuk penggunaan buku siswa. Ketika guru akan menggunakan buku guru bagi siswa dalam menyelenggarakan proses pembelajaran, maka terlebih dahulu guru harus mempelajari buku guru. Guru harus menemukan informasi sebagai berikut. Yang pertama adalah urutan acuan materi pelajaran yang dikembangkan dari standar kompetensi, kompetensi inti, dan kompetensi dasar dari masing-masing muatan mata pelajaran yang kemudian disatukan dalam satu tema tertentu. Kemudian yang kedua adalah jaringan tema dari masing-masing tema yang berisi kompetensi dasar dan indikator dari masing-masing muatan mata pelajaran yang harus dicapai. Yang ketiga yaitu pemilihan pembelajaran yang dikembangkan dari subtema dengan tujuan agar guru secara bertahap dapat menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik. Kemudian ada sebagai acuan kegiatan pembelajaran di kelas. Menjelaskan tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada setiap pilihan pembelajaran dari masing-masing bab. Dengan demikian, guru akan segera mengetahui hasil pembelajaran yang harus dicapai dari proses pembelajaran yang dilakukannya. Kemudian ada menjelaskan media pembelajaran yang dapat digunakan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Guru sudah menyiapkan media-media pembelajaran yang diperlukan. Lalu ada sebagai acuan kegiatan pembelajaran di kelas juga menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang harus dilakukan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran.
Uraian ini selain dapat membantu guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, guru akan dapat melakukan tahapan pembelajaran dengan sistematis, mengikuti langkah-langkah pembelajaran tersebut, menjelaskan tentang teknik, instrumen, penilaian yang dapat digunakan dalam setiap pilihan pembelajaran yang mungkin memiliki karakteristik tertentu. Kemudian adalah menjelaskan jenis lembar kerja sesuai dengan pilihan pembelajaran yang ada dalam buku siswa. Yang ketiga ada kedudukan buku guru. Kedudukan buku guru yaitu sebagai penjelasan tentang metode dan pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. Buku guru memuat informasi tentang model dan strategi pembelajaran yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan proses pembelajaran. Nah, kita akan bahas strategi dan modelnya. Strategi pembelajaran matematika pada buku guru yaitu pelaksanaan pembelajaran pada kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik atau pendekatan berbasis proses keilmuan. Nah, pendekatan saintifik dapat menggunakan beberapa strategi seperti pembelajaran kontekstual. Pelaksanaan pendekatan saintifik atau pendekatan berbasis proses keilmuan merupakan pengorganisasian pengalaman belajar dengan urutan logis meliputi proses pembelajaran melalui yang pertama ada observing yaitu mengamati, kedua questioning yaitu menanya, ketiga itu experimenting yaitu mengumpulkan informasi atau mencoba, yang keempat itu associating yaitu menalar dan mengasosiasi, yang terakhir yaitu mengkomunikasikan. Kemudian ada model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memiliki nama, ciri, sintak, pengaturan, dan budaya. Model pembelajaran yang mendukung penerapan pendekatan saintifik diantaranya adalah model pembelajaran berbasis penemuan atau discovery learning, model pembelajaran berbasis masalah yaitu problem based learning, dan model pembelajaran berbasis project yaitu project based learning. Yang terakhir ada sumber bahan bacaan. Nah, di sini ada sumber-sumber bahan dan bahan bacaan, yaitu ada Permendikbud nomor 58 tahun 2014. Kemudian ada Permendikbud nomor 103 tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, pemberlakuan kurikulum 2006 dan 2013, yaitu Permendikbud nomor 20 tahun 2016, Permendikbud nomor 21 tahun 2016, Permendikbud nomor 22 tahun 2016, dan Permendikbud nomor 24 tahun 2016. Yang terakhir yaitu buku teks pelajaran kurikulum 2013 edisi revisi 2016 yang terdiri atas buku siswa dan buku guru untuk masing-masing mata pelajaran. Nah, itu bisa dilihat ya untuk lebih rincinya. Oke, sekian pemaparan dari saya. Semoga pemaparan saya dapat dimengerti. Terima kasih mendengarkan dan menyimak pemaparan dari saya. Terima kasih juga kepada Ibu Alfa Gali Adira Kasiwi MPD yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi ini. Saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.